Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kami akan membahas demonstrasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, sering banget kan kalau misalnya kita dengar kata demonstrasi, masyarakat tuh kayak mikirnya kalau ini tuh tentang kericuhan atau tentang konflik. Padahal demonstrasi sendiri tuh merupakan salah satu hak warga negara dalam menyampaikan pendapat mereka. Nah, benar banget. Dan hak tersebut itu dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Dalam negara demokrasi, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran kepada pemerintah. Tapi ya teman-teman, pelaksanaan demonstrasi itu juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi menurut kalian, kenapa sih demonstrasi itu dianggap sebagai bagian dari demokrasi? Karena kan dalam demokrasi, rakyat itu tuh punya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik kan. Nah, menurut aku salah satu bentuk partisipasi itu tuh dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum. Benar, jadi demonstrasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka ketika mereka merasa ada kebijakan yang perlu diperbaiki atau dievaluasi. Kalau menurut aku sih ya, dari selain kedua itu, demonstrasi juga bisa menunjukkan bahwa masyarakat itu peduli terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekitarnya. Oke, jadi gimana sih hubungan demonstrasi dengan demokrasi Pancasila? Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan menyampaikan pendapat itu kan harus dilaksanakan, tetap menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Setuju banget, yang artinya tuh masyarakat boleh menyampaikan kritik kepada pemerintah, tetapi tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti merusak fasilitas umum. Selain itu juga, nilai musyawarah dan tanggung jawab juga harus tetap dijunjung tinggi. Tujuan demonstrasi seharusnya itu untuk mencari solusi dan menyampaikan aspirasi, bukan untuk menciptakan konflik. Oke, jadi menurut kalian tuh apakah semua demonstrasi sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila atau belum? Hmm, belum tentu sih. Emang ada demonstrasi itu yang berlangsungnya tertib dan damai. Jadinya aspirasi masyarakat tuh dapat tersampaikan dengan baik. Tapi ada juga yang belum. Nah, ya bener banget yang belum itu tuh ada juga demonstrasi yang berakhir ricuh akibat provokasi, tindakan anarkis, atau kurangnya komunikasi antara pihak yang berdemo dengan pihak yang menerima aspirasi. Kalau menurutku sih ya, kalau misalnya demonstrasi itu berubah menjadi tindakan kekerasan, maka nilai demokrasi Pancasila pun juga tidak lagi tercermin. Karena ya akan mengabaikan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan juga musyawarah. Jadi yang terpenting tuh bukan hanya kebebasan menyampaikan pendapat, tapi juga tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan tersebut. Nah, terus kan kita sebagai mahasiswa nih, mahasiswa tuh sering banget disebut-sebut jadi agen perubahan. Menurut aku, itu tuh karena kita tuh punya peran penting dalam mengawal suatu kebijakan publik. Ketika menyampaikan kritik atau aspirasi, mahasiswa tuh perlu memahami isu yang dibahas berdasarkan fakta dan data yang benar. Benar banget. Kita juga sebagai mahasiswa harus bisa mengedepankan etika, dialog, dan juga sikap saling menghormati agar aspirasi yang disampaikan juga bisa dapat diterima dengan baik di kalangan yang lain. Nah, dengan demikian, demonstrasi itu dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat demokrasi dan mendorong perubahan yang positif. Nah, terus menurut aku juga demonstrasi itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat buat menyampaikan pendapat mereka. Setuju banget. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, maka dari itu, dengan adanya demonstrasi yang damai, tertib, dan juga berlandaskan kepentingan bersama,
masyarakat dan juga kita bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Oke, jadi mari teman-teman kita gunakan hak menyampaikan pendapat secara bijaksana demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan bermartabat. Makasih teman-teman.